nih sahabat-sahabat, kita belum masuk ke topik nih. Ini berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan anak lebih tepatnya lagi, yaitu mengatasi temper tantrum. Betul ya? Betul. Bu, ya? Temper tantrum pada anak. Dan temper tantrum itu maksudnya gimana sih? Temperamen gitu atau apa, beda lagi artinya kalau temperamen itu buat orang dewasa? Iya. Oh gitu ya. Sebenarnya temper tantrum itu istilah yang biasa umum diberikan untuk anak-anak yang marah-marah, terus ngamuk ya, pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Halo, selamat pagi sahabat Narsinta. Pagi ini saya lagi ada di Stikes Boromius. Saya akan menuju ke Radio Sonora untuk memberikan edukasi kesehatan mengenai keperawatan anak. Silakan teman-teman nanti tonton ya di vlog saya di YouTube saya, channel YouTube saya. Oke, kita menuju ke TKP. Teman-teman bisa lihat pemandangan asri di Stikes Boromius, tempat yang nyaman untuk belajar. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk menjadi tenaga kesehatan, silakan datang ke tempat kami. Di sini kami ada program studi keperawatan, ada program studi farmasi, dan ada program studi rekam medis. Oke teman-teman, sampai jumpa. Kita akan menuju ke Radio Sonora ya. Kita sudah sampai di Radio Sonora teman-teman. Mari kita lihat. Nah. Kenapa? Ya. Ini di lantai 4 ya, gedung Gramedia Bandung. Buat teman-teman kalau nanti kesini untuk mungkin mau belajar sesuatu, tentu akan sangat diterima, begitu ya. Radio Sonora. Kita masuki gedung Sonora FM 93,3. Iya, posisinya. Nah, teman-teman, ini ruangan untuk siap penyiaran radionya ya. Dari lantai 4 Kompas Gramedia, Jalan RE Marta Dinata 46 Bandung. Yes, kita balik Bandung. Setelah di Sonora Pagi bersama Sonora FM Jakarta. Dan giliran Hakim temani Anda 2 interval ke depan ini. Dan seperti biasa di satu interval pertama ini, hari ke-13 bulan Oktober 2021, tentu adalah jatahnya obrolan kesehatan, ya, berkaitan dengan dunia kesehatan. Dan gilirannya di bulan ini adalah teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Boromius. Nah, yang pasti narasumbernya sudah hadir di studio nih. Dan yang pasti berkaitan dengan kesehatan, topik kita. Dan saya perkenalkan dulu yang sudah hadir di studio Sonora nih sejak tadi in time datangnya. Jadi sebelum pukul 10-an ya, tadi pukul berapa datangnya? 9.45 saya. Oh, 9.45 gitu. Nah, itu suaranya dari Ibu Tina Sinta Parulian. Iya. MKes, NS, MKep, Magister MKep, Keperawatan. Magister Keperawatan. Nurse spesialis keperawatan anak. Oh, spesialis. Jadi SP Kepan itu spesialis keperawatan anak. Iya, betul. Wah, ini keren nih. Jadi kalau ngomongin soal anak, soal parenting juga pas banget nih sama Bu Tina ya. Gimana, sehat ya Bu Tina? Sehat Pak Kim.
By the way, beliau juga dosen keperawatan di Stikes Santo Borromeus ya? Ya, betul Dan, Pak. Mata kuliah perawatan anak. Mata kuliah? Keperawatan anak. Keperawatan anak. Sekarang sudah mulai tatap muka? Ya, perkuliahan? pembelajaran tetap muka terbatas Pak. Terbatas. Jadi kita padukan dengan hybrid. Jadi kalau teman-teman pada ke Stikes Borromeus itu ada yang secara offline dan ada yang secara online. Oke, jadi dalam satu kelas itu misalnya mungkin hanya isinya 25% ya Mas Agung ya? Maksimal itu ya? Ya, maksimal 25%. Selebihnya mengikuti melalui Zoom. Oh, gitu ya. Jadi yang dari rumah katakanlah ya mahasiswanya itu bisa tetap attending lah ya gitu selama jam ini ya, jam mata kuliah. Mata kuliah. Jadi untuk yang hybrid ini itu harus mengisi dulu Google Form untuk persetujuan dari orang tua bahwa mereka boleh datang ke kampus. Lalu setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua baru boleh. Begitu. Dan untuk masuk ke Stikes Borromeus saat ini kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Oh iya. Ya, jadi benar-benar kalau mahasiswa atau teman-teman mungkin mau hadir, datang ke sana bisa check in dan check outnya melalui Peduli Lindungi. Iya, begitu, betul. Pak Hakim. Termasuk ada scan barcode juga di situ. Ya, QR, gitu ya. QR barcode. Sama seperti tadi, sudah scan barcode ya, betul. Di bawah ya, di Gerak Kompas Gramedia. Itu memang untuk mengetahui ya mobilitas mereka yang sudah divaksin gitu ya, kemana saja. Itu penting loh sahabat Sonora ya, buat nanti datanya terintegrasi ke pemerintah lah. Gitu. Itu Ibu Tina. Kemudian yang pasti narasumber lain Mas Agung. Wah, ini humas dan sekaligus juga marketing ya. Halo Kak. Masih ya? Masih lah ya. Gimana Mas Agung? Kabar baik ya? Kabar baik. Work from home atau work from office? Work from office. Work from office ya. Dan so far so good lah ya. So far so good. So far so good. Minggu lalu Mbak Dora ya yang juga di bagian yang sama, humas dan juga marketing. Dan sekarang berubah kelamin. Kemarin saya tanya begitu, loh ini kok Mas Agung jadi cantik katanya. Iya. Ternyata Mbak Dora bukan Mas Agung. Paling bisa aja, saya sebenarnya Agung Mas katanya. Ampun, ada aja. Terima kasih Mas Agung ya, nanti bisa cerita juga tentang gelombang penerimaan mahasiswa baru masih juga ya. Dibuka Oktober. Itu gelombang keberapa sekarang? Udah gelombang pertama kan? Oh, gelombang pertama. Gelombang pertama sampai bulan Februari ini. Nah, sampai bulan Februari 2022 ya. Oke. Nah, topik kita nih sahabat Sonora, kita belum masuk ke topik nih. Ini berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan anak lebih tepatnya lagi, yaitu mengatasi temper tantrum. Betul ya? Betul. Temper tantrum pada anak. Dan temper tantrum itu maksudnya gimana sih? Temperamen gitu atau apa, beda lagi artinya kalau temperamen itu buat orang dewasa? Iya. Oh gitu ya. Sebenarnya temper tantrum itu istilah yang biasa umum diberikan untuk anak-anak yang marah-marah, terus ngamuk ya. Pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, begitu. Jadi misalnya dia marah, dia pukul, merengek-rengek, terus mungkin guling-gulingan di tanah, apa segala macam, seperti itu. Supaya cari perhatian gitu. Ya, supaya cari perhatian, supaya dipenuhi, betul. Ya. Itu apa ya? Bukannya umum seperti itu, anak itu kan merengek sesuatu, minta sesuatu nggak dikasih nangis. Ya. Sebenarnya Pak, untuk usia-usia sekitar toddler kita bilang ya, usia 1 sampai dengan 3 tahun itu hal yang umum karena memang itu dalam proses tumbuh kembangnya dia harus melewati hal tersebut. Tetapi bila orang tua mengikuti apa yang diinginkan oleh anak, itu nanti berarti orang tua kehilangan waktu untuk menanamkan nilai-nilai atau value pada anaknya mengenai penguasaan diri, mengenai untuk mampu menguasai lingkungan sekitarnya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah waktu di mana orang tua mengajarkan kepada anak untuk bisa hidup dalam kesopanan, hidup tata krama, etika untuk kalau misalnya tidak ngamuk di depan umum, kan bikin malu sama orang tuanya. Kalau kebayang kalau misalnya dia supermarket gitu ya Mas, tiba-tiba dia lari guling-gulingan di kan malu ya orang tuanya. Tapi
Jujur, saya waktu kecil pernah begitu loh Bu. Maksudnya nggak sampai guling-gulingan, tapi Iya. nangis gitu pengen dibeliin mainan sama Iya. orang tua. Itu tadi saya bilang hal yang wajar. Wajar, saya bilang wajar. Tapi Wajar, batasan tapi- wajarnya segimana? Batasan wajarnya ya kalau mungkin sekali 2 kali mah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya terus berurut terus menerus seperti itu, berarti itu kan sebenarnya adalah tindakan manipulasi seorang anak supaya semua keinginannya terpenuhi. Nah, nanti ini kalau misalnya sampai berlanjut sampai dengan dewasa, ini akan menuju pada gangguan perilaku. Dan waktu saya baca-baca juga kemarin itu waktu saya mempersiapkan bahan ini, itu tuh bisa juga mencapai anak menjadi nakal, kenakalan remaja menuju pada kenakalan remaja. Seperti itu. Kalau misalnya orang tua tidak mencegah dari awal untuk menanamkan nilai-nilai itu pada saat dia melakukan hal tersebut di usia toddler tadi. Kalau di usia toddler tuh kita nggak masalah memang. Tapi kalau terus berlanjut sampai usia prasekolah, sekolah, remaja begitu juga. Nah, ini kan berarti suatu kondisi yang tidak benar juga gitu loh. Begitu. Oke, berarti ini di rentang usia berapa yang sebaiknya orang tua perlu aware, perlu jeli juga ketika ini si anak ini udah keterlaluan misalnya gitu atau dianggap tidak umum lah, tidak wajar gitu. Rentang usia berapa, Bu? Kalau misalnya pada masa-masa usia sekolah kan toddler, kalau kita lihat anak toddler itu 1 sampai dengan 3 tahun. Preschool itu 3 sampai dengan 6 tahun. Lalu setelah itu 6 sampai 12 tahun adalah masa usia sekolah. Sampai pada masa usia toddler 1 sampai dengan 3 tahun kan dia seperti itu orang tua nggak masalah. Tapi kalau udah mulai masa preschool, school, tadi masih tetap berlaku seperti itu, nah ini gitu seharusnya diperhatikan gitu. Seberapa seringkah anak tersebut melakukan temper tantrum ini? Kalau dalam 1 hari gitu, kalau dianggap sering kan relatif ya, ya. Tapi kalau misalnya dalam 1 hari atau mungkin 1 minggu atau 1 bulan gitu 1 misalnya. bulan gitu. Nah, itu kemarin saya sempat baca di satu artikel, kalau lebih dari 20 kali itu nanti akan menuju pada, maksudnya dalam sebulan ya. Dalam sebulan? Lebih dari 20 kali itu menuju pada gangguan perilaku nanti besarnya. Oh, gitu. Lebih dari 20 kali per bulan. Ya, atau mungkin lebih dari 8 sampai 20 kali ya. Lebih dari 8 sampai dengan 20 kali. Berarti kalau bagi 4 minggu ya, misalnya per bulan berarti seminggu sekali aja. Seminggu sekali. Wah, lumayan juga ya gitu ya. Orang tuh mesti jeli loh gitu ya. Jadi merengek sesuatu sampai dia bisa guling-guling, bahkan bisa merusak sesuatu, bisa gigit kursi atau apa gitu. Itu memang gitu. Itu kan bisa menuju menjadi perilaku kekerasan, Mas. Nanti pada akhirnya KDRT. Ketawa kayak dulu kayak gini. Iya, duduk kayak gini. Ngaku loh. Pengen mainan sama kayak tuh kan. Tapi sampai guling-guling juga dulu. Enggak sih. Enggak ya? Bisa aja. Kita wajar-wajar kan ya. Kata kita. Iya, kita. Kata kita. Bisa gitu juga, Bu, suami istri. Suami istri. Minta apa tuh? Minta apa sampai guling-guling nih? Lagi depan umum ya, Pak. Ini keren nih. Pertanyaannya ya, Pak. Keren pertanyaannya. Oke. Mau jawab silakan, Bu. Berarti kan kalau sampai menikah, apakah mungkin terjadi? Soalnya kan gangguan perilaku tadi. Itu tadi. Rupanya visioner ya. Iya. Benar-benar visioner dia. Oke, nanti kita telusuri juga ya bagaimana ketika beranjak dewasa, ketika anak yang dikategorikan apa tadi temper tantrum. Ya. Nah, ya. Anda boleh tanya-tanya juga di sini, interaksi SMS atau WhatsApp 08111901827 ya, atau telepon juga kami buka seperti biasa di 02242616666 ya. Kita break dulu ya, Bu Tina ya, Mas Agung ya. Siap. Nanti belum cerita tentang gelombang penerimaan mahasiswa baru ya. Oh ya, sementara itu kalau Anda nanti kebetulan terlewat talk show ini, Anda bisa saksikan juga di YouTube channelnya Bu Tina ya. Siap. Dokumentasinya yang pasti nama ini ya Nursinta ya, YouTube channel ya. Nursinta. Nah, silakan subscribe, like, and share. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Kami segera kembali sayang berikut ini.
93,3 FM Sonora Bandung. Dari lantai 4 Kira Kompas Gramedia kita masih di obrolan kesehatan yang pasti berkaitan dengan hubungan atau tentang hubungan pola asuh dengan temper tantrum anak ya. Anak yang itu tadi ya, sering marah-marah kalau nggak dikasih, kalau nggak dipenuhi keinginannya, bahkan bisa sampai merusak begitu ya. Nah, bagaimana orang tua mesti bersikap tentunya. Nah, tapi yang jelas sebelum kita lanjut, satu informasi dulu sahabat Sonora ya, berkaitan dengan kolaborasi yang dilakukan oleh Kompas Gramedia dengan Kalbe Farma ya, yang kemarin seperti yang tahu sudah dilaksanakan sentra vaksinasi dosis kedua di Kabupaten Bandung, khususnya di Dom Balai Rame Soreang, Kabupaten Bandung. Dan yang pasti selain di Kabupaten Bandung juga di 4 kota dan kabupaten lainnya di Indonesia ya. Program kolaborasi sentra vaksinasi ini didukung panitia penyelenggara juga yang lainnya dari rekan-rekan FKD Kompas Gramedia Daerah, kemudian vaksinasi dosis kedua di Pekanbaru dan juga Gresik itu yang berlangsung sudah dilaksanakan pada 5 Oktober lalu, kemudian di Bantul 9 Oktober dan Kabupaten Bandung 14 Oktober itu sudah berlangsung sejak kemarin sampai dengan besok ya, 14 Oktober 2021. Nah, masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi silakan mendapatkan vaksinasi yang pertama juga ya, silakan saja, cukup menunjukkan bukti vaksin yang pertama untuk yang selanjutnya dosis yang kedua, atau yang belum divaksin itu bisa juga dilayani di sana. Dan yang pasti ini kolaborasi antara Kalbe Farma dengan Kompas Gramedia ya, tempatnya di Dom Balai Rame Sabililungan di dekat pemerintahan Kabupaten Bandung ya. Selain itu juga program sentra vaksinasi ini juga menyasar ibu hamil, kemudian apoteker, juga petugas farmasi dan juga masyarakat umum yang telah memenuhi syarat untuk menerima vaksinasi COVID-19 ya. Silakan manfaatkan ya, terutama buat Anda yang kebetulan berada di sekitar Soreang Kabupaten Bandung. Nah, manfaatkan kesempatan ini ya. Dan tentu vaksin COVID-19 untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 di masyarakat. Baik, kita lanjut lagi dan saya masih bersama Ibu Tina, dosen keperawatan dari Stikes Santo Bromius, Ibu Tina Sinta Parulian, betul ya? Betul. Bu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya. Di mana tadi Bu? Nurse Sinta, channel Nurse Sinta. Nurse Sinta. Nah, silakan. Oke, ini sebelum kita lanjut ada yang interaksi nih, Bu Tina. Oh saya iya. sambil baca saja dulu ya. Ya. Beberapa diantaranya, oh ya, untuk Mam Dinda di Rancai Kencana, terima kasih menyapa. Iya. Dan ini langsung bertanya, kenapa kalau anak kecil berumur 2 tahun, Kayaknya berumur 2 tahun gitu ya, kayaknya. cucu katanya, aku tidak takut sama binatang, malah mendekati, mohon pencerahan. Nggak takut 2 tahun maksudnya ya. Anak kecil itu cucunya 2 tahun, nggak takut sama binatang. Ada pernah sama binatang apa yang takut tuh? Ular. Saya kodok tuh paling takut. Kodok terus. Kalau Bu Tina? Ya. Kalau binatang Takut ular juga ular. saya. Kecoa takut nggak? Enggak. Biasanya ibu-ibu Enggak. ada kecoa heboh soalnya. Ini kan. Kalau saya ketemu kecoa langsung injek. Sadis. Bukan sadis kan, daripada mengganggu. Daripada mengganggu. Benar. Itu mempertahankan diri kita. Iya, benar. Mempertahankan gitu. Oke, Bu Tina mau jawab langsung silakan. Ya, terima kasih Kang Hakim. Jadi pada anak usia 2 tahun, 2 tahun. Ya, kan mereka masih bagus ya, karena belum mendapatkan input apapun gitu ya, tentang binatang apa segala macam. Jadi dia sedang belajar mengeksplorasi lingkungan. Jadi kalau dia nggak takut itu justru bagus, supaya dia memahami tentang lingkungan sekitar. Nggak apa-apa, dikenalkan saja hewan-hewan tersebut supaya nanti dia belajar tahu. Iya, betul ya. Asalkan tetap diawasi juga, nanti betul. Harimau, buaya. tapi kan itu nggak dilepas. Iya, bener. Intinya ada binatang nih kayak kucing misalnya, anjing, kuda, cicak, kambing. Betul. Ya itu yang binatang-binatang yang umum lah di rumah. Yang umum di rumah. Saya juga dulu sama keponakan saya bilang jangan takut, nggak boleh takut, karena kita ini kan diciptakan Tuhan dengan sempurna ya.
Nah, masa kita takut sama binatang? Jadi saya bilang begitu. Jadi justru saya bilang sama keponakan saya, ayo, nggak apa-apa, deketin, pegang, supaya kenal. Oh, ini teh namanya kucing. Oh, ini teh namanya anjing. Terus supaya dia juga sayang kan? Nggak main langsung pukul atau apa sama binatang seperti Iya, itu. betul ya. Karena mengusap bulu kucing juga itu termasuk ini ya, semacam terapi juga ya. Terapi betul ya? benar buat anak. Jadi dia sensasi kan, Ya, ada stimulus di itu. telapaknya, telapak tangan Jadi dia, oh ini namanya bulu misalnya. Karena gini Mas, kan kalau dia memegang bulu itu kan halus ya. Nah, pasti dia akan mencoba memegang ini, oh ini kasar gitu. Nah, pada saat dia bilang bisa membedakan antara halus dan kasar kan, jadi pengenalan lagi pada otaknya dia seperti betul, itu. Hadisnya makin terisi. Makin terisi betul. Tapi bagusnya diisi sama yang baik-baik lah. Iya ya, benar. Gitu, hadisnya. Iya harusnya. Bahaya kalau dia nanti diisi yang tidak baik gitu ya. Nanti udah kepenuhan kan overload, bahaya tuh. Betul. Oke, nah ini udah bagus katanya. Tapi sama saya dibiarin aja Bu, katanya si anaknya. Ya itu tadi meong, kuda, cicak, kambing gitu ya. Itu yang umumnya yang kita tahu ya, bahwa hewan itu ya jinak lah gitu. Betul. Ya. Gitu ya. Ya kecuali kalau yang hewan buas ya mesti didampingi juga tuh ya. Jangan biarin aja, bahaya. Apalagi kalau ular ya, ular piton dimakan. Kecuali ular tangga Bu. Oh, ular tangga. Iya, ular tangga boleh. Itu keren. Oke, Kang Frans juga di Lembang. Wah, lagi kerja sambil simak juga katanya. Oke. Tetap simak, nggak bisa komen. Oke, selamat bekerja, beraktivitas, yang pasti semoga ada ilmu yang bermanfaat dibagikan oleh Bu Tina nih. Ya, amin. Oke, ini yang pasti kita lanjut lagi nih sahabat sonora. Tadi agak tertunda yang berkaitan dengan anak ya sahabat sonora. Anda boleh tanya-tanya juga di SMS dan juga WhatsApp 0811 190 1827. Nah, ketika si anak ini di usia katakanlah tadi ya di Toddler. Iya. 1 sampai 3 tahun, kemudian ternyata 20 kali sebulan lah ya gitu ya. Ada permintaan yang tidak dipenuhi selalu merengek begitu ya. Itu mesti waspada lah gitu. Betul. Ya maksudnya atau mungkin gini Mas. Nah, 5 kali 5 kali dalam sebulan dalam tempat, atau 5 kali dalam seminggu tapi di tempat yang berbeda-beda, tempat yang baru. Benar. Itu namanya nanti juga Pak, kemungkinan dia berusaha untuk memanipulasi kita kan. Jadi dia sudah berapa trik. Kalau misalnya dia sampai berhasil, dia tahu oh mama papa saya kalau saya begini pasti saya dapat nih. Gitu. Jadi udah punya strategi. Iya, gitu. Jadi jangan gitu ya? Anak itu sebenarnya mempelajari kita loh. Mempelajari orang tuanya. Gitu. Mempelajari kita karena kan kita dibilang guru pertama kan adalah orang tua ya. Bener. Guru pertama adalah orang tua. Jadi dia mempelajari, oh mama papa saya kalau saya begini perilakunya seperti ini. Kalau dia ini dia akan marah begini kan gitu. Nah, pada saat dia melakukan itu, dia kan akan coba kan pertama itu kan di masa toddler itu kan, yang dia mulai tantrum itu kan. Di masa toddler waktu dia mulai memaksakan kehendaknya kan, karena di masa toddler itu juga ada namanya egois ya, egosentris karena dia berpikir bahwa seluruh pesat di dunia ini adalah dirinya gitu. Makanya karena dia berpikir begitu, akhirnya timbullah yang tadi temper tantrum tadi. Nah, dia pelajari nih kalau mama papahnya diginiin, dikasih, nanti dia akan terus mengulang. Jadi akhirnya sifatnya jadi manipulatif. Begitu. Tapi kalau misalnya mama papanya dengan tegas mengatakan tidak boleh, nanti dampaknya ini. Jadi mama papanya di sini sambil bukan hanya memarahi ya, tapi diberitahu apa yang terjadi kalau misalnya itu diberikan kepada dirinya gitu kan. Contoh misalnya pada saat anaknya minta pisau, kan mama papanya nggak boleh ini dong, nggak boleh kasih kan. Kan anaknya tapi harus tahu bahwa ini itu nanti bisa melukai kamu loh. Jadi pada saat dia diberi penjelasan seperti itu, anaknya pasti berpikir begitu. Jadi dia mulai mencerna apa segala macam. Jadi disitulah dia mulai mengumpulkan informasi. Nah, nanti pola asuh tadi yang saya katakan itu adalah satu pola di mana orang tua melakukan disiplin pada anaknya. Karena kalau kita lihat ada tiga tipe orang tua. Ada tipe orang tua yang yang demokratis gitu ya. Jadi dia memberitahukan hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh, lalu juga menjelaskan mengapa dan apanya gitu ya. Ada juga yang permisif. Jadi terserah kamu mau ngapain silakan. Gitu. Nah,
Terus atau mungkin ada orang tua yang tipenya otoriter, nggak boleh, pokoknya kamu nggak boleh, nggak ada ya segala macam. Tegas. Gitu Iya, tapi tegasnya nggak pugu. nggak dikasih alasan juga. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Nggak gitu. boleh. Wah. Nah itu. Yang ideal yang mana? Demokratis. Yang ideal memang demokratis, tetapi bagi saya yang ideal itu adalah ketika orang tua tahu kapan harus otoriter, kapan harus permisif, kapan harus demokratis. Itu yang bagus, bisa memadukan ketiga ini. Waduh, tarik ulurnya nih jadi orang tua susah ya. Iya. Karena memang ada dampaknya sih. Ya kan dampaknya. Kalau orang tua yang otoriter, anak cenderung menjadi karena papa tidak boleh gitu ya. Kalau misalnya anaknya minta nggak boleh, semua nggak boleh. Anak cenderung jadi tidak kreatif. Anak cenderung menjadi pemalu karena semuanya kan tidak boleh. Tapi kalau dia diperbolehkan semua, akhirnya anak menjadi orang asing bagi keluarganya karena seakan-akan aku tuh hadir nggak sih, ada nggak sih di antara kalian, kok kalian apa diperbolehkan, kok saya nggak ada yang larang saya, kok nggak ada yang ini. Jadi akhirnya dia merasa tidak berada di dalam keluarganya. Iya kan, yang bagus ya memang demokratis. Jadi dia akhirnya paham, dia bisa menguasai dirinya, dia bisa menguasai lingkungannya. Kenapa ini bisa terjadi, belajar nilai-nilai atau tata krama tadi yang dibilang etika seperti itu, gitu Mas. Iya, keren. Ini ujian bener buat orang tua ya. Jadi, ketika apalagi ini dalam kondisi menghadapi kondisi anak yang dapat tantrum ini. Apalagi saat ini pada online kan. Wah, yang dekat jadi jauh ya gara-gara online, generasi nunduk. Generasi nunduk. Jadi baru tahu generasi nunduk. mesti pinter-pinternya orang tua nih punya cara, punya pola, bisa tarik ulur juga di antaranya tadi ya. Mau jadi orang tua yang demokratis, permisif atau otoriter. Sebaiknya gimana ya Bu Tina? Ketika sekarang masanya kan begitu apa ya, artinya si anak nih sekarang udah zaman gadget lah, digital gitu ya. Apa tetap ada potensi si anak itu temper tantrum ini? Iya, kan karena saat ini semua orang fokusnya, bukan semua orang ya, anak-anak kan cenderung harus online. Mau dilarang juga nggak bisa karena dia butuh untuk belajar. Ada kewajiban. Iya, ada kewajiban. Bisa online. Gitu ya? Nah, pada saat dia fokusnya hanya HP ini, dia tidak mempedulikan lingkungan sekitar, ya kan? Jadi ini akhirnya membuat dia akhirnya juga fokus pada diri sendiri, gitu. Saat ini juga karena ya penggunaan games online segala macam kan terjadi peningkatan angka kejadian. Iya, terutama masa pandemi ya. Iya, masa pandemi ini kejadian sakit jiwa di rumah sakit jiwa karena itu. Jadi ya kita harus bisa tarik ulur tadi. Mungkin setelah online, ayo HP-nya dilepas, ditinggalkan dulu, kamu main keluar gitu. Maksudnya dalam arti main keluar itu biarkan dia misalnya olahraga, lari, kan sebenarnya explore lingkungan semua seperti itu. Jadi ada keseimbangan buat dirinya dia, dia memahami dirinya juga, tapi dia juga tidak buta teknologi kan gitu, gagap teknologi lagi nanti kan. Susah. Dalam konteks si anak temper tantrum ini, ketika merengek sesuatu terus minta dibelikan lah gitu ya, minta dipenuhi keinginannya, nggak dipenuhi, kondisi tidak memungkinkan, katakanlah orang tua secara entah itu secara finansial ya mungkin tidak memungkinkan untuk beli mainan misalnya, atau mungkin ada kondisi lain tidak terpenuhi keinginan anaknya itu, maka orang tua mesti pintar-pintar juga cari alternatif ya, atau mengalihkan perhatian si anak itu tadi ya dari permintaan ini, atau gimana Bu? Kalau finansial katakan saja memang bahwa kita sampaikan belum kondisinya tidak lagi punya duit nih gitu. Gitu aja ya, gitu. Sampaikan aja pada realitanya gitu supaya anak paham posisinya dia, keadaan dirinya dia kan, karena di situ adalah waktunya orang tua sedang memberitahu nilai-nilai tadi. Kalaupun mama punya uang, ini uang untuk kakak sekolah misalnya, gitu. Ini uang untuk makan kita nak, ini uang untuk ini. Jadi dia paham, oh ternyata tidak semua harus saya punya kan gitu. Serta menerima misalnya tidak mampu gitu atau ini menerima ke ini ya, kondisi itu. Ya, menerima kondisi itu, betul. Oke, menarik. Dan itu memperkecil juga ruang debat yang terjadi. Iya, betul. Nggak punya duit, udah mau mendebat gimana sih anaknya? Orang nggak ada duit kan gitu.
Kadang-kadang kan si anak tuh pinter sekarang. Bener Pak. Terus ketika kita omongin, aduh uangnya kurang, misalnya Cari ATM. ATM ada Pak gitu. Iya. Kan suka gitu kan. Ambil aja di ATM Pak. Malah kata bapaknya, itu uang siapa nak? Oke, baik, saya ke Stikes dulu ya, Bu Ya Tina. mangga. Ini Mas Agung nih dari tadi ya, selain Mas Agung pertanyaannya ada belum kejawab juga tuh sama Bu Tina tadi ya. Kalau nanti beranjak dewasa dapat tandung ini gimana? Oke, tapi Mas Agung ini tentu dong dari Stikes berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru ya. Berarti gelombang ke berapa sekarang? Gelombang pertama. Gelombang pertama di Itu lagi ya. program studi, program studi. Permasiners, S1 keperawatan, D3 Iya. keperawatan, D3 Medis dan Informasi Kesehatan, dan D3 Farmasi. Itu ada di Stikes. Jadi Oke. kalau misalkan mau daftar, boleh mengunjungi website kami pmb.stikesboromius.ac.id gitu. Oke, nah terus untuk program beasiswa Program masih ada itu kan? sebenarnya Atau kami gimana? ada sih seperti tahun lalu, cuman untuk informasi lebih lanjutnya ntar boleh kontak kami dulu saja. Hmm. Itu program beasiswanya. Oke, program studi, kemudian nomor kontak bisa dicek-cek di mana, media sosialnya ada, Instagram atau Media di sosial mana? ada. Hmm. Instagram kami itu @stikesboromius. Hmm. Ada Facebook juga Stikesboromius gitu. Hmm. Terus itu ada informasi lengkap sih mengenai kegiatan kampus kami, informasi pendaftaran atau informasi mengenai kontak kami juga ada di situ semua. Oke. Gitu. By the way, Stikes asrama untuk putri masih ada? Masih gitu? ada, masih ada. bisa ya itu ya. Masih bisa. Jadi Dan review sedikit yang di tahun di tahun sebelumnya juga untuk terutama masa pandemi nih, penerimaan mahasiswa baru gimana? sebenarnya untuk asrama pandemi itu belum ada yang masuk ke asrama Oke. kan, karena memang pada ini semua Iya, ya, pulang di kampung rumah. semua kan ya, Iya. harus Kemungkinan sih tahun ini udah ada Udah yang ada. masuk Semoga asrama. ya, betul. Karena udah mulai ini ya hybrid. Ya hybrid Learning tadi. Jadi bisa gitu ya. Hybrid Ada yang learning. tatap muka, ada pun yang online juga. Oke. Ya mudah-mudahan di tahun depan. Tapi ada yang saya ngobrol sama tenaga kesehatan itu sama Iya. dokter ya, Iya. Bu Tina. Justru sekarang ini mereka lagi deg-degan kayak Oh, gitu. dokter gitu di rumah Oh. sakit gitu ya. Itu karena apa? Deg-degan gelombang ketiga. Gelombang ketiga, libur panjang akhir tahun, libur Natal, tahun baru Iya. gitu ya. Itu ada masa yang liburan yang panjang, mobilitas orang makin Makin tinggi ya. kenceng juga gitu ya. Dan ini dikhawatirkan gelombang ketiga itu lagi didengungkan semua. Jadi sahabat Sonora ya, semuanya juga mesti jangan lengah. Ya betul. Walaupun Jangan lengah. kecenderungan memang betul ya, angka kasus COVID menurun. Bahkan di Kota Bandung juga angka Iya. kematian kasus COVID gitu ya, dan di Jawa Barat bahkan. Tapi tetap jangan lengah, aduh omat jangan lengah. Jadi yang repot tuh bukan yang bersangkutan aja, tapi Iya, seluruhnya. seluruh tenaga kesehatan, Keluarga. saudara, keluarga Iya. gitu ya. Karena nanti begitu yang kena ditrace lagi ya, Iya, Bu Tina ya. betul. Dilacak lagi, wah bahaya tuh. Jadi repot semua. Jadi mendingan protokol kesehatan ya. Oke, kita break dulu. Nanti yang beranjak dewasa ya. Iya, siap. Saya satu informasi dulu sahabat Sonora. Barangkali Bu Tina juga ini penting juga karena berkaitan dengan anak. Nih kayaknya si anak bisa dialihkan perhatiannya kalau daripada merengek sesuatu gitu ya. Terus gak dikasih, ajak nonton film Nusa aja. Yang pasti V-Cinema Pictures dan The Little Giants ini mempersembahkan film berjudul Nusa. Nusa. Ini film animasi nih keren banget ya. Film Nusa Keren, yang keren. diperankan oleh Muzaki Ramdan. Dan yang pasti ini bercerita tentang Muzaki Ramdan ini atau Nusa ini ya adalah juara sains 3 tahun berturut-turut di sekolahnya. Dan tahun ini Nusa ingin kembali memenangkan lomba sains di sekolah dengan roket canggih buatannya. Nah, sampai datanglah Johnny. Ini diperankan oleh Ali Fikri. Kemudian ini rival baru Nusa di sekolah yang punya roket yang ternyata lebih canggih darinya. Nah, bisakah Nusa ini bangkit kemudian mengembangkan roket yang lebih hebat dari rival barunya? Saksikan sahabat Sonora ya. Film Nusa di 14 Oktober 2021 di bioskop kesayangan Anda ya. Jadi sahabat Sonora juga bisa cek update Nusa di Instagram, film Nusa ya, Instagramnya film Nusa melalui media sosial ya. Nah begitu, ini kayaknya alternatif ya Bu Tina ya, Ya, betul. daripada Saya udah juga nonton baru tahu. film Nusa 14 Oktober besok. Dan ini soundtracknya. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung. Kita lanjut lagi dan tampaknya kita masuk sesi terakhir nih, Bu Tina ya. Ya. Masih juga Mas Agung dari Stikes atau Bermes tentunya. Buat Anda sahabat Sonora, Anda masih boleh juga mumpung-mumpung nih masih ada lah waktu lah ya buat interaksi hubungan pola asuh dengan temper tantrum anak. Nah, ini yang penting diwaspadai. Dan tadi sudah
panjang lebar juga Bu Tina menyampaikan ya, beliau dosen keperawatan, jadi paham betul saya yakin. Dan ini termasuk yang pernah diajarkan di mata kuliah gitu? Iya, betul Pak. Oh. Ini. Dan kebetulan juga waktu itu saya bersama dengan mahasiswa sempat melakukan penelitian mengenai hal ini. Oh, oke. Iya. Dan kami sudah lakukan oral presentasi juga mengenai hasil penelitian ini tahun 2017 atau 18 gitu saya sudah melakukan. Oh, iya. Jadi ini hasil penelitian yang lalu gitu. Dan kecenderungan memang apa ya, terjadi di Indonesia saja atau di Amerika misalnya gimana? Ada Pak, ada. Jadi Ada di seluruh juga? dunia. Seluruh Jadi dunia karena ada? ini adalah kan tahap perkembangan anak secara normalnya melewati ini. Tetapi bila tidak diatasi, ini nanti akan beranjak sampai tadi yang dibilang gangguan perilaku. Nah, tadi menjawab sebagai pertanyaan Mas Agung. Sebenarnya kalau misalnya sampai tempat tantrum sampai dewasa, sampai menjadi atau mungkin jadi orang tua, menikah. Hal yang dilakukan dia adalah KDRT Pak, kekerasan dalam rumah tangga. Dia pukulin istrinya, dia pukulin anaknya, seperti itu. Kalau mereka tidak mau mengikuti apa yang dia mau, seperti yang tadi. Jadi tidak terpenuhi keinginannya bisa dia. merusak dalam bentuk lain juga gitu ketika si usia itu ya, bisa KDRT tadi. Iya, KDRT. Mengerikan juga ya. Gung, jangan gitulah. Oke, tapi anak yang temper tantrum ini bisa diterapi, bisa kembali sebutlah ya, emosinya bisa terkendali, bisa normal. Iya. Bisa diterapi nggak? Sebenarnya bisa sih Pak. Jadi anaknya diajarkan, misalnya kan kalau anak yang menangis atau teriak-teriak gitu ya Pak, suruh dia tutup mulutnya. Dia yang tutup mulutnya sendiri gitu. Tutup mulutnya, ingat. Terus sambil orang tuanya memberitahu, kalau kamu seperti ini, apa kamu nggak malu sama tetangga, misalnya sama teman-temannya dia gitu. Terus sedangkan teman kamu tuh boleh duduk diam, boleh tenang, bisa belajar. Masa kamu seperti ini? Contoh teman-teman kamu misalnya gitu. Nanti kan dia mulai ngelihat, oh iya ya, kok saya gini ya gitu. Oke. Saya pengen tahu pendapat Bu Tina. Boleh nggak orang tua ngebentak anak? Enggak juga, nggak boleh Pak. Nggak juga? Nggak boleh. Ketika si anak salah misalnya? Nggak Perlu bentak juga gitu nggak ya? perlu bentak juga kan. Kasih tahu aja. Justru sebenarnya anak itu dibawa masuk ke kamar, kasih tahu apa tadi salahnya dia, begitu. Apa kesalahan? Ngobrol. Iya, diajak ngobrol gitu personal. Ya? Nah, ini apa yang dilakukan oleh orang tua ini akan membentuk kepribadian dia Pak. Soalnya membentuk kepribadiannya, jadi dia tahu, oh ternyata kalau mau menegur orang itu harus di tempat yang private misalnya. Kalau menegur orang itu kan nggak boleh mempermalukan orang lain. Nah dari situ tuh anak itu akan mencontoh, karena memang anak itu pada dasarnya pasti mencontoh orang tua. Jadi kalau dia ngeliat orang tuanya merokok, ya anak pasti ngerokok. Jadi kalau jangan sampai orang tua marah-marahin anak gara-gara kamu jangan merokok sambil merokok orang tuanya. Aduh. Atau mungkin misalnya, mohon maaf kalau orang tuanya pemabuk gitu, anaknya minum minuman keras, terus orang tuanya ngelarang nggak boleh minum. Wah, itu botol-botol, bukan botol kecap. Oke, tapi intinya orang tua perlu ini ya, perlu menyadari kalau dia adalah role model bagi anak. Ya, role model. Dan perlu mengasah diri juga ya. Iya benar. Memperlakukan anak tadi, terutama yang anak yang temper tantrum ini. Iya. Gitu ya, harus bisa tarik ulur kapan menjadi orang tua yang otoriter, tarik ulur itu demokratis. Dan satu lagi tadi kapan apa? Permisif. Permisif. Iya. Wah, ini keren banget nih konsep. Oke. Kalau orang bule sama juga gitu? Sama. Ada juga yang begitu ya? Temper tantrum juga. Jadi saya pernah nih ke salah satu teman saya, pada saat anaknya teriak-teriak seperti itu ya, sama papanya langsung dia panggil nama anaknya, misalnya namanya Tina gitu ya. Tina, ayo kita masuk ke kamar. Terus anaknya sudah tahu nih kalau masuk ke kamar nih. Gitu kan. Jadi ayo masuk ke kamar. Jadi udah tahu bahwa akan diberitahu. Iya. Jadi masuk ke kamar, anaknya ngikutin. Dikasih tahu, kamu tahu nggak? Kamu tadi sudah mempermalukan saya, gini. Maksudnya orang tua yang ngomong gitu ke anaknya. Kamu sudah mempermalukan papa nih. Coba ada tamu papa di situ, terus kamu teriak-teriak.
Kamu apa nggak malu? Apa nggak apa nanti apa yang dipikirkan orang tentang kamu kalau kamu seperti ini? Kan jadi anaknya langsung mikir kan, introspeksi diri kan. Dan ini ya mengajak dia untuk berempati. Iya, berempati. Berada di posisi betul sebagai sekali. orang tua gitu ya. Karena kalau ini nanti berlanjut, biasanya memang Pak, waktu saya baca-baca juga kemarin, ini akan berlanjut pada perilaku agresif. Oh iya. Tidak peduli sama orang lain. Iya, gitu. Oh, benar-benar ya. Perilaku agresif. Iya, meningkatkan kepedulian juga sih, ya. Berempati. Menarik. Aduh, pengen banget nih kita lanjut ngobrol, cuman waktunya udah mepet juga nih, iya, Mas Agung. Aduh, sayang banget nih. Dari Mas Agung dulu, barangkali ada yang mau disampaikan dulu berkaitan dengan Stikes. Ya, untuk sahabat Sonora yang ingin kuliah di bidang kesehatan, kami bisa jadi bahan referensi atau pilihan buat nantinya ntar misalkan bekerja bisa di Boromius Group juga berpulang di sana ya. Gitu. Udah pasti lah ya. Ada ininya salurannya lah gitu, selepas lulus itu nggak bingung. Untuk gelombang pertama nih udah dibuka nih, boleh silakan daftar dulu aja. Benar. Gitu. Oke. Berarti bisa menjadi partner kerja kami nanti kan? Nah itu dia ya. Bisa belajar dengan Butina juga. Butina juga. Ya, bisa ketemu sama Mas Agung. Benar ya. Oke, Butina, yang terakhir mungkin ada yang boleh sampaikan, terutama buat para orang tua nih, penting banget ya menyikapi bagaimana bersikap menghadapi anak yang mungkin saja tampar tantrum. Nah, siap. Terima kasih Kang Hakim. Buat para mami papi, mama papa di rumah, ayah bunda, Umi Abi, betul sekali. Terus AATT apa namanya, perlu menyadari bahwa kita adalah role model, kita adalah contoh bagi anak kita, sehingga apa yang kita lakukan kepada anak kita akan dilakukan oleh anak kita nanti, dan mungkin akan diteruskan lagi mungkin kepada cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Nah, sehingga perlu buat kita menjadi contoh yang baik buat anak kita, dan juga perlu memahami bagaimana kapan harus melakukan menjadi demokratis, orang tua yang demokratis, bisa sebagai teman, bisa sebagai kakak, lalu juga kapan harus menjadi permisif, dan juga kapan harus menjadi otoriter. Contoh misalnya otoriter itu kalau anak misalnya pegang sesuatu yang berbahaya, di situ kita harus bersikap otoriter, jadi demi untuk anak kita gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti biasa, mungkin alangkah baiknya kita menjadi yang demokratis. Begitu Kang Hakim dari saya. Semoga lah ya para orang tua yang lagi simak, terutama sahabat Sonora, menjadi orang tua yang ideal tadi. Betul, ya. amin. Kita akan mencapai, walaupun nggak bisa sempurna 100%, tapi mengarah ke sana. Mengarah ke sana, ya. Betul, setuju. Bu Tina, terima kasih banyak sudah berbagi, Mas Agung. Thank you banget ya. Terima kasih juga. Yang pasti jangan kapok ya Bu Tina ya, berbagi di sini ya. Di saya Sonora, senang ya. malah. Dan jangan lupa sahabat Sonora ya untuk subscribe YouTube channelnya Bu Tina ya, dengan nama apa YouTube channelnya? Nursinta. Nah, silakan subscribe, like, and share ya. Yang terlewat. Oke, semoga bermanfaat. Tetap di 93,3 FM Sonora Bandung. Hakim masih temani Anda. Oke, teman-teman Nursinta, terima kasih sudah mengikuti siaran radio di Sonora. Sampai jumpa. Ini Mas Agung. Halo. Itu Kang Hakim. Halo, thank you.